Salam satu hobi teman-teman, sahabat Reza Mental Fish dimana aja berada, para penghobi, channel lover dan penghobi barunya yang sengaja menggali informasi tentang perawatan, permasalahan di seputar channel lovernya. Mudah-mudahan kekosongan waktu saya jadi hiburan buat saya, buat konten ala kadar tentunya, mudah-mudahan bermanfaat tentunya buat teman-teman semua di rumah. Nah, itu kebetulan ada patung teman-teman, ikan cana ya barusan pada makan kenyang, jadi pada mogok, jadi pada diam ya, bukan mogok, jadi pada diam menikmati kekenyangannya, makan lezat ya. Jadi kebetulan tadi saya beri makan kodok hidup teman-teman. Nah, mungkin pasti ada aja biasanya yang bertanya porsi pakan. Nah, kalau porsi pakan ikan sih dalam segi ikan apa aja itu tergantung temen dah. Ibaratnya aplikasi ke kita sendiri aja. Kita lapar, pagi kita makan, nanti siang kita lapar. Jadi kurun waktu 5 sampai 6 jam proses reproduksi dari ikan, perut si ikan, nah itu udah bisa kita kasih pakan lagi teman-teman. Jadi kalau untuk oversize itu biasanya kalau saya tetap saya gaskan, cuman tetap kurun waktu 5 sampai 6 jam sampai proses reproduksi, penggilingan pakan yang baru sampai nantinya bisa kita kasih pakan lagi. Nah, jadi bincang-bincang tentang ikan cana ya teman-teman. Tentunya teman-teman banyak penasaran ini ya, gimana sih caranya progres ikan cana nih kok susah amat kan gitu. Nah, jadi di sini sedikit tips dari saya. Tentunya progres ikan cana ini memang banyak sih ya, petunjuk-petunjuk tentang pemogresan ikan cana. Hanya di sini pemogresan ikan cana tak terlepas dari pencahayaan teman-teman. Tentunya pencahayaan yang bermutu lah tentunya. Nah, jadi saya bahas lebih detail, lebih dalam tentang pencahayaan yang dibutuhkan untuk ikan cana. Nah, jadi dari segi pencahayaan ini berfungsi yang pertama, mungkin teman-teman untuk sekedar view aja atau sekedar menghidupi tumbuh-tumbuhan ini aja, karena memang tumbuhan ini tanpa cahaya juga nggak bakal hidup. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa gunakan lampu yang biasa-biasa, yang biasa terjual, lampu LED yang biasa terjual di toko ikan hias maupun toko online teman-teman. Nah, jadi lari masuk ke masa-masa pemogresan, tentunya teman-teman juga kan berharap nih melihara ikan cananya bisa transformasi, berubah ikan cananya bisa mantap, bisa mantul. Jadi kalau saya pribadi, saya memang kejar di warna, jadi saya angkat dulu nih warnanya, yellownya biar bisa mantap, biar bisa mantul. Nah, itu saya gunakan lampu yang spesial teman-teman. Nah, kalau penggunaan lampu yang tadi tuh oke-oke aja, yang biasa-biasa tuh oke aja, bisa aja. Cuman prosesnya terlalu lama. Karena apa? Proses pemogresan itu memang memerlukan waktu dan kesabaran. Tentunya proses progres ikan cana ini yaitu kita pemaksaan teman-teman. Jadi warna yang masih muda kita tuakan seperti itu teman-teman. Dan semua ini tak lepas dari pembakaran lampu teman-teman. Nah, jadi lampu di sini rahasianya yang saya gunakan lampu selama ini, saya menggunakan lampu tanning teman-teman. Nah, jadi di mana lampu tanning ini minimal lumen yang kita butuhkan itu 6500 lumen teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di rumah bingung nih, lampu yang lumen tinggi carinya di mana? Mungkin teman-teman bisa browsing dulu lampu 6500 lumen untuk tanning gitu teman-teman. Nah, mungkin lampu ini banyak diaplikasikan untuk ikan arwana ya teman-teman. Nah, kalau 6500 lumen seperti konten saya yang sebelumnya, jadi itu biasa saya gunakan untuk pembakaran ikan crossback 24K. Jadi biar 24K-nya keluar, tidak keluar blue base-nya seperti itu teman-teman. Dan untuk ikan cana ini saya menggunakan lampu yang di atas 10.000 lumen teman-teman untuk tanning super red yang saya lakukan selama ini. Dan hasilnya seperti yang teman-teman perhatikan, walau sedikit agak kotor, cuman lebih puas lah. Jadi udah merasa puas karena ikan ini memang benar-benar udah keangkat warnanya, udah berwarna kuning, tinggal proses pembakaran, pembersihan dari ini teman-teman. Nah, jadi kalau buat saya pribadi sudah terjawab nih teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah agak sedikit merasa ragu, dan inilah menurut pengalaman saya pribadi. Jadi untuk pembakaran, pengangkatan warna itu tergantung oleh lampu yang kita pakai teman-teman. Nah, jadi lampu di sini sih alternatif harga memang rada lumayan sih ya teman-teman.
bisa 2 kali lipat lah teman-teman dari harga lampu standar. Nah, lampu LED. Nah, terus penggunaan lampu ini sendiri biasanya memang ada kelebihan yaitu tadi, dan ada kekurangannya juga teman-teman. Nah, kekurangannya yang pertama, jika lampu yang LED yang terlalu terang memang lumut lebih cepat tumbuh teman-teman. Nah, sedikit tips dari saya mengurangi pertumbuhan lumut di dalam media tank akuarium. Karena apa? Biasanya memang saat kita goreng nih ya, saat kita bakar pencahayaan. Jadi ikan yang mentalnya tadi galak segala macam, otomatis kita juga agak takut nih teman-teman ya, masukin tangan, takut diserang si ikannya. Karena memang agak galak biasanya kalau untuk ikan cananya. Nah, di sini yang saya lakukan saat pencahayaan matahari atau pergantian air, itu biasanya air yang memang benar-benar saya sudah endapkan seperti biasa, dan selanjutnya setelah saya masukkan air pengganti, misalnya nih air ini saya kuras nih teman-teman, dan saya bersihkan sebisa mungkin lah tumbuhan lumut yang ada, terus saya masukkan air yang baru, dan biasanya rata-rata 3 hari pertama itu tidak ada pencahayaan sama sekali teman-teman. Nah, jadi bakal alga bibit lumut yang tumbuh ini jangan berkembang terlalu cepat saat diganti air baru juga, karena memang saat air baru ikan pun ngerasa enak, ngerasa nyaman, dan lumut pun merasa nyaman teman-teman. Nah, jadi saya biarkan dahulu selama 3 hari baru lampu saya hidupkan kembali teman-teman. Nah, jadi sekedar mengurangi pertumbuhan lumut dalam proses pemogresan. Nah, terus tetap jaga kualitas air, pemberian pakan yang bergizi tentunya buat ikan peliharaan kita. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa progres sendiri. Jadi intinya pemogresan itu pemaksaan pemunculan warna, dan semua itu bakal tercapai jika lampu memang sesuai dengan kriterianya. Jadi saya ulangi, lampu 6500 lumen minimal untuk pembakaran nongolin cahayanya. Nah, gitu teman-teman. Oke, sekedar berbagi tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat tentunya, dan saya ucapkan yang menjalankan ibadah puasa sama-sama bisa lancar sampai akhir dan bisa berlanjut merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan mudah-mudahan tetap diberi kesehatan buat kita semua. Jadi sekedar berbagi, salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish.